Katanya sekarang lagi pegang-pegang proyek gede kayaknya. Gede sih, bisa dibilang gede ya untuk swasta ya. Proyeknya apa tuh, Kak? Di salah satu perusahaan plastik, kurang lebih 100 hektar lah. Mantap banget. Hektar. Udah tuh kita bikin bangku, namanya Zerbrochener Stoel. Itu artinya bangku yang hancur. Gaji di sana itu buat fresh graduate 2.400 kali 16.000 gitu. Oh, berarti sekitar 30 jutaan ke atas Ya, tuh, 35. bersih 22 lah. Oh, 23. Ya, di Indonesia ya 3.800.000. Nah. Saya kerja pertama di Indonesia, baru kelamar saya langsung diterima. Nggak ada orang dalam nih. Nggak ada orang dalam. Tapi karena prestis, karena S1 di Jerman ya. Iya. Oke, selamat datang Mas Diva di Cerita Otka ya. Oke, gimana kabarnya nih Mas? Alhamdulillah baik sih, Mas, gimana? Alhamdulillah, saya juga semangat banget nih Mas. Saya pengen dengerin cerita dari Mas Diva karena katanya sekarang lagi pegang-pegang proyek gede kayaknya. Gede sih, bisa dibilang gede ya untuk swasta ya. Oke, nah proyeknya apa tuh, Kak? Jadi saya tuh sekarang kesibukannya menjadi head project Oke. di salah satu perusahaan plastik. Itu kurang lebih 100 hektar lah. Mantap banget. Hektar. Di daerah mana? Indonesia? Di Indonesia, di Brebes. Oke, mantap. Iya. Nah, karena proyeknya kayaknya gede nih. Ini kan Mas bisa dapat proyek ini, mungkin salah satunya karena pernah kuliah di luar negeri ya? Salah satunya itu sih, biar dapat kepercayaan dari orang-orang kan. Wis, bisa dapat prestisnya dulu gitu ya? Iya, betul. Oke, nah betul, ngomong-ngomong betul. S1 ya, pernah di Jerman kan? Ya, nah, ya. kira-kira boleh dijelasin Mas Diva itu pernah di mana aja, kemudian pernah kuliah di mana, terus ngapain aja sih gitu? Mungkin orang juga belum pada tahu ya, gimana sih proses untuk kuliah di Jerman. Pertama mereka harus penyetaraan. Jadi kita tuh ada namanya student college, di mana kita istilahnya SMA 2 kali lah. Tapi itu kita di bidang masing-masing. Misalkan kita IPA, kita belajar lagi dalam bahasa Jerman kayak gitu. Habis dari situ kita baru bisa berkesempatan nanti sebar undangan. Terus baru bisa kuliah atau enggaknya kayak gitu. Ribet banget berarti. Lumayan sih, tapi ya gitulah, tekad kan. Nah, ngomong-ngomong ini Kak, kan ada pengalaman ke luar negeri nih untuk sekolah ya. Sekarang kan lagi rame-rame juga hashtag kabur ke luar negeri gitu ya. Nah, ngomong-ngomong, apa sih yang bikin Mas Diva ini pengen ke luar negeri gitu? Apakah karena apa gitu? Boleh dijelasin deh. Kalau dari background awal, jadi saya tuh bandel banget ya. Iya, kenapa tuh bandel gimana? Dari SMA tuh saya nggak pernah masuk SMA. Bolos maksudnya? Bolos. Waduh. Sampai udah akrab banget sama guru BP ya. Atau dipanggil terus tadi? Ya, kepala sekolahnya juga pun ya. Jujur. Akrab. Iya, jadi dari situ backgroundnya, terus tiba-tiba saya memutuskan buat kuliah di Indonesia. Tapi maunya yang bagus. Yaitu negeri kan. UI, ITB, dan sebagainya. Itu pilihan pertama? Ya, ITB misalkan. Dan itu ditolak. Dan itu sakit hati banget, karena saya merasa kalau misalkan saya tuh pinter gitu istilahnya. Udah bolos tapi pengen kuliah di negeri. Terus dari situ coba jalan lain. Kebetulan kan ada satu jalan di mana saya bisa ke Jerman gitu. Jadi ada manajemen yang datang ke sekolah-sekolah kalau misalkan ada jalan nih buat ke Jerman kayak gitu. Jadi saya coba ikutin di situ les bahasa ya, les bahasa, dan akhirnya kita ikut manajemen. Nah dari situ baru ke Jerman sih. Nah ke Jermannya itu banyak juga struggle di situ. Apa tuh? Ya gara-gara nggak pernah belajar, udah sosok pinter, terus kesana nggak modal apa-apa, modalnya cuma bahasa doang, terus sama nekat, sama keberuntungan orang tua, Orang tua secara finansial, alhamdulillah, secara finansial, gitu ya. Cuman secara diri sendiri belum siap sebenarnya kan? Karena bolos sekolah. Oke. Terus kita gimana lagi? Di sana les bahasa lagi. Ini buat teman-teman kan ada yang nggak tahu nih. Dulu waktu tahun berapa sih Mas? Saya 2013. 2013 itu kemampuan bahasa untuk studi di Jerman itu level berapa sih? Jadi tuh kalau misalkan buat kuliah C1 ya. Sebelum itu kita penyetaraan dari B1. Jadi untuk masuk ke penyetaraan kita harus B1 dulu. Berarti untuk sekolah penyetaraan B1. Betul. Nanti untuk masuk kampus C1. Di mana saya ditolak-tolak tuh. Pas sebar undangan di student college. Berapa kampus yang disebar? Semuanya itu. Ada kali 8, Karlsruhe. Itu yang bagus-bagus sih, Berlin, Karlsruhe. Yang paling jelek aja pun yang saya daftarin ternyata saya ditolak kayak gitu. Nah, disitulah turning point-nya di mana saya harus berubah kayak gitu.
Pertama tapi tetap saya pulang ke Indonesia dulu. Oh, balik dulu. Iya. Buat liburan lah. Oke. Tapi ya cerita seorang tua kayak gimana. ya diskusi lah kayak gimana-gimananya. Menerima diri sendiri kalau misalkan saya nggak mampu kayak gitu. Oke, terus? Iya, terus akhirnya pulang ke Indonesia, cari peluang lagi, nyari tanya teman-teman, kolega segala macam. Yang udah di Jerman. Iya, ada nggak sih nih kesempatan lagi gitu? Ternyata ada di salah satu student college swasta. Oke. Nah, ya nggak apa-apa lah. Yang penting kita masuk dulu nih di Jerman nih, in dulu nih, ya kan? Bodoh amat kita bayar lagi atau enggak? Oke lah, in dulu. Ya orang tua juga oke. Tetap tapi harus dites dulu. Bisa apa enggaknya? Ya alhamdulillah di situ terima. Dari situ baru semua alhamdulillah lancar sih sampai kita mau masuk kuliah kayak gitu. Oke, berarti sebenarnya sebagai informasi nih teman-teman, berarti di Jerman itu untuk masuk ke penyetaraan itu ada namanya sekolah yang swasta dan negeri ya? Betul. Kebetulan Mas Dipa ini untuk negeri semuanya banyak ditolak karena persiapan yang kurang itu kan? Betul. Oke, yang keduanya coba jalur swasta. Tapi peluang ada besar, cuman memang butuh budget yang lumayan gitu kan ya? Iya, kalau misalkan kita bandingin sama Indonesia itu masih lumayan murah ya. Lumayan murah. Kayak gitu. Kalau per semester nih. Per semester ya. Berapa dulu? Kalau misalkan student college atau kuliah? Oh, pas stud call dulu aja. Oke. Kalau misalkan stud call itu karena swasta ya. Itu kemarin saya kurang lebih 20 lah per semester. Oh, 20.000 atau 20 juta? Ya. Iya, 20 jutaan. Ya, sorry. Tapi ada beberapa emang private student college yang lebih mahal. Oh, oke. Kayak misalkan kalian mau ke kedokteran gitu. Kan itu M ya, medicine ya. Medicine. Nah, itu lebih mahal lagi. Kalau Mas berarti masuknya tech course berarti ya? Ya, teknik, betul. Oke, nah kalau tech course ini berarti ini tuh pilihan memang kan pengen arsitek ataukah karena kejeblos aja? Nah, kalau itu udah bulat. Udah bulat. Iya, soalnya dari background orang tua juga dari pengembang. Jadi awalnya pengen bantu buat mengembangkan perusahaan. Tapi ya udah makanya masuk arsitek kayak gitu. Oh, berarti memang ini kalau ini pilihan yang udah benar-benar dibulatin ya? Iya, kalau itu gitu. Tapi kalau sebelumnya yang pas stud call yang pertama, nah itu emang udah pengen arsitek juga? Iya, udah dari awal tuh kalau keluar kemanapun itu arsitek. Oh, oke. Kayak gitu. Berarti memang salah satunya karena alasannya pengen bantu orang tua ya? Iya, okay, mengikuti lah. Oke, wis mantap. Oke, nah di situ berarti udah tuh masuk stud call kan? Nah, setelah stud call sulit nggak sih? Setelah stud call itu tergantung ya. Okay. Pertama pas stud call aja itu kita dikasih kesempatan beberapa kali ya. Kalau misalkan itu kita nggak bisa lulus, drop out. Indonesia balik abis kayak gitu. Kebetulan Mas, bolos lagi nggak? Bolos lagi nggak? Enggak lah. Iya kebetulan saya orang yang paling aman sih. Kenapa? Maksudnya ada beberapa yang walaupun pinter, tapi kan nggak cuman cukup dengan kecerdasan doang di situ. Dimana kita harus berinteraksi sama dosen lah istilahnya atau nilai-nilai praktek lainnya kayak gitu. Oke, nah, berarti dari situ, nah udah mulai masuk nih kampus nih, kan stud call udah selesai lulus, itu ada struggle lagi nggak ketika masuk ujian kampusnya, ada nggak? Alhamdulillah sih enggak ya. Wis kenapa tuh? Karena pintar? Karena usaha yang dari awal itu kayak terbayar semua gitu. Okay. Soalnya emang sih beberapa kampus ngebutuhin tes ya. Oke. Alhamdulillah kayak tes gambar gitu. Terus misalkan ada di Bremen itu aneh, kita dimasukin ke gudang. Hah? Ke gudang besar gitu. Buat? Nggak tahu. Terus kita disuruh bawa buat lapisan bawah gunting gitu yang buat cutter, terus sama kertas gambar sama pensil. Terus kita bingung kan, akhirnya mereka di situ cuman ngejelasin coba artikan ruangan ini seperti apa. Terus apa yang hal unik dari ruangan ini, terus sama gambar apakah ruangan ini akan bisa lebih baik dengan gambar kamu istilahnya kayak gitu. Itu tes? Ya, itu tes. Itu dari pagi sampai 3 jam 4 jam sih. Waduh. Kayak gitu. Terus abis itu baru masuk ruangan dosennya, terus ya itu baru kita dikritik. Ini kenapa kayak gini gitu. Kayak wawancara kerja langsung ya? Iya, ada aja gitu. Oke, berarti bener-bener bukan kalau di Indonesia kan kalau mau masuk kampus ujian itu paling ujian matematika gitu kan, kemudian bahasa. Iya, kayak gitu. Iya. Di sana enggak kayak gitu ya sistemnya? Ada beberapa kampus yang enggak,
dari penilaian yang Stutkol tadi, penyetaraan tadi, ataupun tes ya itu manual tadi kayak gitu. Oke. Nah ini menarik berarti ya. Jadi kalau studi di Jerman tuh harus benar-benar kitanya harus benar-benar ikut dalam program itu ya. Kalau pengen misalnya arsitek, kita tuh harus benar-benar menjiwai ya. Bener. Oke, berarti udah. Nih, berarti aman nih masuk nih. Nah, masuknya di mana? Kampus apa? Teman-teman belum tahu nih. Tadi lupa. Iya, jadi ada nama kampusnya Fachhochschule Erfurt. Oke. Ada perbedaan kan? Ada Hochschule, ada universitas ya. Iya, nah, betul. Itu bedanya apa tuh? Jadi ada Universität, ada Fachhochschule. Kalau Universität itu dalam gamblang, itu orang Jerman pun nggak tahu sebenarnya. Kok? Iya, kita udah pernah diskusi beberapa kali gitu, Universität sama Fachhochschule itu apa sih sebenarnya bedanya gitu. Tapi secara general, kalau Fachhochschule tuh lebih ke praktek. Oke. Iya, kalau universitas tuh lebih ke teori. Tapi ada beberapa hal di mana secara akademi gitu, orang nggak bisa masuk ke university. Kenapa? Kayak gitu. Nah itu mungkin saya harus lebih ulik lagi sih. Oke. Jadi kalau di Indonesia mah kayak politeknik sama universitas lah. Iya, mirip-mirip lah benar, gitu ya. benar. Oke. Cuman kalau di ini berarti S1 ya, tetap ya? S1 tetap Bachelor sama. gitu ya. Oke, berarti kalau di Indonesia itu kayak D4 lah seputaranya kalau politeknik ya. Enggak juga sih, Beda. setara, makanya kayak bingung kita tuh sebenarnya. Lebih ke metode pembelajaran aja sih. Oke. Kalau misalkan ditanya Fachhochschule apa universitas, ya tergantung lu mau praktek apa mau teori selain kayak gitu. Kalau misalnya mau teori ya lu masuk universitas kayak gitu sih. Nah, ini udah mulai masuk nih, mulai kampus. Berarti sudah kemampuan bahasa di C1 ya? C1. Oke. Iya. Gimana belajar bahasa Jerman itu? Wah, kaget mas. Kenapa? Kan udah Iya, C1, enggak. ekspor tuh. Iya, kita kan awalnya di student college kita teman-temannya yang bukan orang Jerman lah. Ya. Ya orang-orang Arab lah atau Indonesia, Vietnam, Filipina, segala macam. Nah, ini masuk ke kuliah, ini bahasa gaul Jerman masuk nih. Bahasa gaul? Iya, Oh, jadi kayak gimana? nggak baku, kita nggak tahu sebelumnya, kita nggak pernah belajar sebelumnya. Oh, Jadi kayak kaget, orang juga mau kenalan sungkan kan, atau kita mau berkenalan juga sungkan karena kita nggak tahu harus ngomong apa kayak gitu sih. Itu awal sih struggle buat perkenalan awal kayak gitu. Di bahasa ya, walaupun udah belajar C1 ya. Ya, walaupun udah belajar C1 jadi harus penyesuaian lagi kayak gitu. Berarti ini penting banget sebenarnya untuk bisa menyesuaikan. Even udah punya bahasa C1 pun tetap kita harus banyak belajar lagi lah ya. Apalagi ada mental di situ. Aduh. Kenapa tuh? Kenapa? Ada tantangan nggak sih ketika di orang Jerman itu ketika menganggap orang asing ya, terutama kita dari Asia lah. Nah, ada gimana mereka itu menganggap wah kita itu orang lemah atau apa gimana gitu? Ada nggak? Gitu. Kalau misalnya secara perspektif ya, mereka anggap kita tuh semuanya mirip mukanya. Mirip. Asia. Iya. Karena ya kayak kita aja pas pertama kali ntar ke sana kita baru ngeliat bule itu mukanya mirip-mirip kayak gitu. Oke. Itu satu. Terus yang kedua itu mereka agak sungkan buat berkenalan sih rata-rata. Paling nanti kalau misalkan udah ada party gitu ya atau udah berapa kali ketemu segala macam baru sih. Oke, baru bisa mencair lah ya. Iya. Memang di Jerman itu agak sedikit individualis lah ya. Iya, individualis, idealis. Idealis Iya. juga. Ini ngomong-ngomong saya idealis, saya pernah dengar kuliah di Jerman dan di Indonesia katanya ada perbedaan nih. Nah, kan gimana sih kuliah di arsitek di Jerman tuh apa aja yang dipelajari gitu, terutama di Karlsruhe ya. Kalau saya yang saya rasakan gitu di Fachhochschule Erfurt ini, kita tuh dengan dosen tuh kayak kolega, friend ya. Ya friend, kita bisa berdiskusi. Okay. Terus juga dia juga open mindset gitu, bener-bener terbuka dan emang kepada poin yang kita mau kayak gitu. Misalkan kita minta ini cara lebih bagus kayak gimana segala macam. Terus bukan dikasih tahu jawabannya tapi dibuka. Cara. Ya caranya kayak gini-gini misalkan kayak gitu. Terus juga kita tuh banyak berdiskusi dengan dosen pada akhirnya bukan diuji sama dosen kayak gitu. Oh, oke beda. Kalau di Indonesia kan memang kalau apa-apa kuis, ujian. Iya, saya pernah ngalamin di gitu. kuliah di Indonesia, apa-apa kalau udah selesai nih kuis, ujian itu akan menentukan tuh hasilnya. Tapi kalau di Jerman beda ya sebenarnya. Iya, lebih mereka ngembangin lebih dekat sama mahasiswa-mahasiswinya sih. Oke, jadi sebenarnya biar mereka tuh pemikirannya biar terbuka dan biar kreatifnya ya. Betul, Oke, betul. Nah, ngomong-ngomong ini kreatif nih. Katanya saya pernah dengar ketika di Jerman ini kuliah itu di awal-awal semester aja udah suruh bikin project ya katanya.
Iya, itu tergantung dari kampusnya ya Mas. Oke. Awal saya masuk itu 2015 kalau nggak salah. Itu ranking 1 dan 2 di CHE Hochschule Ranking. Oke. Dan itu emang saya juga nggak tahu. Tadinya juga saya salah mau masuk situ. Salah tujuan. Tadinya mau di Erlangen. Oh, tapi Erlangen. gara-gara salah huruf atau salah penempatan. Tadi itu kenapa Erlangen maunya ke Munchen. Oh. Jadi, tapi ternyata itu Erfurt gitu. Erfurt tuh di tengah gitu. Oh iya. Iya, jadi kayak gitu. Dan ini ternyata tempat kuliah yang saya salah pilih ini ranking 1. Wis. Sombong sekarang ya. Pasif. Iya, terus abis itu dan ternyata emang pas masuk ini menarik Mas. Pas masuk ini bener-bener hari pertama kita dikasih instruksi untuk buat bangku Mas. Oh, bukan materi dulu kan? Bukan materi dulu Mas, buat bangku. Ya kita nggak tahu bahasa Jermannya cat itu apa. apa papan kayu itu apa. Oh. Gitu-gitu kan tiba-tiba langsung kayak nih buat bangku gitu. Itu pertama udah deg-degan. Karena kan kaget ya. Nah, beli aja lah gitu. IKEA ada. Ini otak-otak nakalnya keluar lagi nih. Iya, tapi kan itu kan produk banget ya jadinya ya. Jadi udahlah gitu. Nggak usah ikut dulu kali gitu. Bolos ya, banyak lah tuh pikiran-pikiran. Terus akhirnya dan di situ kan nggak sendiri ya. Oke. Kebetulan ada orang lain juga, kita harus grup gitu. Satu orang Jerman saya tarik aja langsung gitu. Oh, teman orang Jerman ya? Orang Jerman saya nggak peduli di situ. Yang penting udahlah, udah tarik aja gitu. Ya itu dia namanya Frankie. Oke lah, kita berdua aja. Jadi ada beberapa orang, beberapa grup tuh ada beberapa orang dalamnya kayak 3-4 gitu. Nah kita akhirnya berdua aja. Nah di situ saya nggak apa-apa lah, yang penting gue bisa belajar nih sama dia nih bahasa Jerman gitu. Dikit-dikit nyicil bahasa gaul Jerman kayak gitu. Akhirnya kita bikin bangku bareng. Kita ada di situ namanya toko furniture namanya Obi. Itu gede banget. Kita pilih-pilih kayak gitu. Udah kita beli papan dan di situ itu modal kita sendiri. Jadi modal sendiri juga? Iya, modal kita sendiri. Jadi kita harus mikirin juga dengan modal yang seberapa kita buat apa. Oh, bener-bener harus mandiri kita ya? Di situ. Udah tuh kita bikin bangku namanya Zerbrochener Stuhl. Itu artinya bangku yang hancur. Perspektifnya aku hancur. Soalnya orang yang duduk situ tuh kayak pasti hancur, mau itu berat kayak enggak gitu. Soalnya kita nggak ada ide lagi nih. Dan budget juga nggak begitu banyak lah waktu itu, kalau nggak salah 1,2 deh kalau di Indonesia. 60 juta ya? sampai 80 euro deh waktu itu. Oke. Ya kita patungan berdua kan. Udah tuh di situ presentasi, semua bangku dikumpulin di gang gitu. Ya kita malu dengan bangku kita gitu. Tadi di situ ya kita pura-pura nggak tahu itu bangku siapa aja akhirnya. Tapi kita muter tuh ke bangku-bangku yang lain. Di situ banyak banget yang kreatif dan itu ngebuka perspektif. Kayak misalkan papan jalan yang stop tuh. Oh iya? Itu diambil sama mereka jadiin bangku. Dan itu nggak pernah kepikiran sama saya. Iya. Dan ini paling sederhana sih. Mereka potong kayu besar gitu. Mereka taruh aja di situ. Selesai. Cerdas Itu ini. lucu sih. Tapi oke gitu. Terus abis itu banyak sih, ada yang dari gelas, ada yang dari plastik mika gitu. Menarik-menarik dan itu wow, nggak pernah ngeliat yang kayak gini gitu. Dari situ, wah pantas nih ranking 1 kayak gitu. Oh, oke. Dan banyak juga sih Mas, jadi kayak ada kompak wohe. Apa tuh? Teman-teman paham. Kompak wohe tuh dimana kita bener-bener grouping lagi. Kita dengan instruksi dari temanya, misalkan ngebuat suatu tempat penyembahan gitu atau apalah. Dan mereka tuh langsung bener-bener free ideas gitu. Kita bisa ngapain aja. Lu mau nyewa ruangan nggak apa-apa, terserah. Yang penting ya lu bilang dulu gitu. Akhirnya di situ berarti kita buat terserah tuh, dalam satu ruangan itu disewa. Mereka buat proyektor lah di mana-mana, terus bikin aksesoris lah, terus itu dibikin apa? Kayak sinar-sinar gitu segala macam. Dan itu benar-benar free gitu, kita masuk presentasi, kita ngelihat produk-produk dari teman-teman kita sendiri kayak gitu. Dan itu nggak cuma bangunan doang, tapi benar-benar ngebuka ide untuk perspektif. Kayak ini ya bedanya belajar di Indonesia sama di Jerman. Kalau di Indonesia itu lebih ke bagian teori, kemudian praktek dan udah dinilai aja. Tapi kalau di Jerman itu mereka itu dituntut, dia dikasih bimbing ya caranya gimana, tapi biar mereka kreativitas sendiri ya. Itu jadi yang negara Jerman itu bisa maju tuh itu gitu ya, salah satu kemungkinan. Mantap, keren. Nah berarti kuliah itu berapa tahun tuh? Kalau saya kebetulan lama sih. Berapa? Harusnya kan 6 tahun ya.
3 semester, 3 tahun 6 semester. Tapi saya 8 semester, 10 semester sorry. 10 semester, lama banget ya. Karena nah, bolos lagi atau gimana nih? Enggak, jadi tuh pas semester 1-2 itu masih menyeimbangkan kayak gitu. Okay. Terus nggak ada teman juga, sendiri, temennya Frankie itu aja. Dimana juga jadi ikutan gitu. Nah pas semester 3, jadi ada beberapa credit point yang nggak terpenuhi di semester 1-2. Itu saya tunda sampai semester akhir. Nah itu jadi struggle saya pada akhirnya gitu. Karena ngikutin orang. Jadi harusnya dari awal tuh saya nggak ngikutin orang gitu. Sendiri aja udah kayak gitu. Itu sih kenapa 8 semester. Karena kerja juga. Oh kerja juga? Iya kerja. Wah juga. ini menarik nih. Katanya banyak sekali orang nanya S1 di Jerman tuh bisa gak sih sambil kerja gitu sampingan? Oh bisa banget. Bisa banyak duit. Ada dua nih, katanya ada yang via jalur yang benar. Nah jalur benar itu berapa, kalau yang gak benar kan ada katanya yang kayak di bawah bangku lah gitu sih. Oh gitu. Nah itu kayak gimana tuh? Itu tuh sebenarnya jadi ada peraturannya. Kalau misalkan saya agak lupa ya. Pokoknya saya dulu full time itu 80 jam per bulan. Oh 80 jam. Iya. Dan itu udah melebihi ya. Sebenarnya itu 40. Iya. Kalau misalkan dia dapat beasiswa, dia cuman boleh 20 jam. Kalau misalkan sebenarnya 40. Tapi saya di situ pause semester, jadi kayak nggak ambil kuliah dulu. Saya fokus di kerja, itu cuman bisa 60 sampai 80 lah. Wah, ide menarik nih berarti ya. Gajinya Jadi berapa dulu. tuh? Hah? Gajinya berapa waktu itu? Ya, boleh lah. Berapa digit kalau di rupiah? Dua digit dapat? Enggak, itu kan tergantung kita kerja di mana dulu. Oh, oke. Kalau saya waktu itu intinya tujuannya buat dapet duit dulu. Oh, nggak peduli di mana. Itu saya kerja di McDonald. Oh, ya. Belum nggak cuma di McDonald. Saya jadi pengantar makanan di rumah sakit pernah. Oh, berarti jadi kerjaan itu nggak sesuai dengan sama jurusan kan? Berarti kalau beda. Pas kuliah nggak. Oh, iya, oke. Ini buat istilahnya cari-cari pengalaman sama cari-cari duit lah lumayan lah ya. Iya, kayak gitu. Itu bisa kayak gitu. Oke. Ya lumayan banyak sih Mas. Per jam tuh bisa 300.000 sampai sih. Oh, per jam lumayan. Iya. Jerman mantap. Pada saat waktu itu ya. Iya. Sekarang kayaknya naik. Oke, berarti karena lama ini Mas Dipa juga karena mengikutin ini ya, kerjaan. Nah, berarti 10 semester ini selesai nih. Ya. Nah, kenapa balik lagi ke Indonesia? Jadi tuh ya tergantung masing-masing sih Mas ya. Kalau saya di sana emang kalau misal pendapatan, prospek tuh pasti jelas. Work life balance tuh kelihatan banget. Kenapa ke Indonesia? Pada akhirnya nanti saya mikir tua bakal Indonesia juga. Oke. Terus saya nggak mau jadi karyawan doang. Jadi di Indonesia nggak apa-apa lah, masih muda gitu, masih bisa ada tenaga. Ya kenapa enggak digembleng dulu gitu. Balik lagi gitu. Jadi ya udah dari awal lagi. Yang nanti tujuannya sih ya menjadi ya sendiri kayak gitu. Oke, pengen bikin usaha sendiri ya. Iya, nah ini cocok banget sama namanya kabur aja dulu. Nama kabur aja dulu. Jadi pasti balik lagi kan. Nah jadi sebenarnya kabur aja dulu itu sesuatu yang hal positif lah ya. Nah, hal positif kenapa? Jadi Mas Dipa ini cari ilmu dulu di sana ya. Betul, cari ilmu, cari bekal. Ketika ke Indonesia tuh nggak blank-blank banget. Jadi nggak bikin kursi itu, ketika bikin kursi nggak bikin kursi langsung hancur, enggak kan? Jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi fungsinya kabur aja dulu mungkin buat Mas Dipa itu mencari ternyata bisa kok bikin kursi, bikin itu dengan kreativitas kayak gini gitu kan. Nah itu yang jadi poin pentingnya. Oke, menarik. Berarti mulai berkarir di Indonesia berarti ya. Oke, betul. karena memang ingin membuka lapangan usaha. Nah itu jadi hal positif juga kan buat negara Indonesia gitu. Oke. Nah dari situ berarti mulai berkarir di bidang arsitek nih. Awal arsitek sih. Arsitek. Nah boleh dikasih perbandingan nggak sih? Kira-kira ini kisaran aja. Berdasarkan Mas Dipa ketahui kalau di Jerman itu berapa sekitar untuk fresh graduate gitu ya? Berapa untuk kayak range-nya, range gajinya, dan kalau di Indonesia itu gimana? Nah buat perbandingan aja buat teman-teman. Oke, kalau range gajinya ya, ini pasti teman-teman tertarik banget sih. Udahlah ke Jerman aja gitu. Gaji di sana itu buat fresh graduate, emang sih pajaknya tuh gede banget. Ya. Tapi sudah pajak tuh masih oke gitu. Ya baru lulus itu bisa kita dapat 2.400 kali 16.000 gitu. Oh berarti sekitar 30 jutaan ke atas ya, 35. Bersih 22 lah. Oh, 23. Ya, di Indonesia ya 3.800.000. Nah,
3 juta per tahun. Jauh ya. Nggak enak mas sebenarnya. Oke. Itu tuh bersih ya. Iya. Oke. 35 lah 3 juta. Mau bosnya Ferrari, ngapain? Oh iya. Sedangkan arsitek kan lumayan seksi juga ya kan kalau salah ini kan cuannya ya sebenarnya. Oke. Pinter banget nih Mas. Jadi pengennya jadi pengusahanya ya. Pinter ini. Oke, berarti memang secara ini mending di Jerman ya. Kalau untuk pengen jelas. berkarir ya. Tapi Jelas. kalau pengen membuka lapangan usaha di Indonesia, teman-teman ya harus juga punya kemampuan dan secara finansial juga harus cukup juga ya. Iya, betul. Oke, berarti secara ini kalau untuk teman-teman ini mending lebih baik ke Jerman. Untuk saat ini. Untuk saat ini ya. Oke, terus nah abis di Jerman kan udah dapat proyek-proyek ini kan ya sekarang. Nah, berarti proyek yang paling gede ini yang apa aja sih? Karena berkat kuliah di Jerman gitu. Oh, karena kuliah di Jerman. Pertama sih kita dapat kepercayaan orang ya. Oke. Saya kerja pertama di Indonesia aja itu walaupun gaji kecil ya, tapi langsung diterima kayak gitu. Baru kelamar saya langsung diterima. Nggak ada orang dalam nih. Nggak ada orang dalam. Iya. Tapi karena prestis karena S1 di Jerman ya. Iya, S1 di Jerman itu satu. Habis itu ya karena saya rebel ya, maunya ngedobrak terus gitu. Ya pindah lagi gitu, terus coba hal baru lagi. Yang kedua ini di Senopati dan itu ya gara-gara highlightnya itu Jerman lagi. Saya juga bingung sebenarnya kenapa kayak gitu. Padahal kan banyak yang lebih bagus ya. Desain gitu banyak. Merendah untuk meroket ini nih. Merendah dulu sebenarnya gue juga jago kan. Iya kayak gitu. Terus Okay. abis itu dapat proyek yang gede banget ini. Kenalan dari saudara yang emang nge-highlight Jerman lagi. Oke. Kemampuan karena sekolah di Jerman prestis ya. Yang keduanya networking juga perlu banget ya. Iya, betul. Oke. Menarik nih, ini kunci ya teman-teman buat pengen ya mengembangkan karir di Indonesia tapi untuk jadi pengusaha lah ya gitu ya. Insya Allah. Amin. Wih mantap. Jangan lupa bagi-bagi Mas. Bagi proyek. Nggak bercanda. Oke. Lanjut Mas. Nah sekarang buat teman-teman yang pengen kuliah arsitek di Jerman sama Indonesia, mendingan kuliah arsitek di Indonesia atau di Jerman? Menurut Mas aja gitu. Oke. Jadi tuh arsitek Indonesia dan Jerman tuh beda ya. Kalau misalkan kalian arsitek di Jerman harus belajar lagi arsitek di Indonesia. Karena beda. Tujuannya apa dari awal. Okay. Kalau misalkan emang mau mengolah diri gitu, pelajari aja semua. Berarti otomatis kan ke Jerman ya. Oke. Di Indonesia nggak apa-apa S1, S2-nya keluar kayak gitu. Oke. Jadi ada beberapa ini sih clue gitu, harus belajar di mana sih yang cocok dengan Indonesia. Sebenarnya sih nggak di Jerman gitu, di Inggris. Oke. Tapi untuk ngegembleng itu semua di Jerman itu sesuatu yang emang harus dicoba sih. Oh, Kayak benar-benar kita bisa mandiri dan gemblengan mandirinya itu benar-benar kalau bisa di Jerman ya. Iya, tapi kalau untuk teknisnya kampus juga. lebih baik di kalau pengen arsitek yang bagusnya di Kampus sekarang banyak sih di Aachen, di Bremen, Dortmund. Tergantung S1 atau S2 kayak gitu. Oke. Referensi aja nih Mas. Untuk S1 dari Jerman ya, di Jerman. Itu kampus-kampus apa aja yang menurut Mas ya tiga kampus yang recommended lah. Otomatis ya ini Kampus sih. sendiri ya. Oh, enggak sih saya. Sekarang udah turun soalnya prinsip-prinsip kerjanya tuh sama pembelajaran tuh udah beda. Kayak gitu. Kalau sekarang sih yang paling bagus tuh ya daerah Karlsruhe bagus, Berlin bagus, München Oh, München ya. itu bagus kayak gitu sih. Oke, nah itu ya referensi teman-teman untuk arsitek ya, kuliah Iya, arsitek. iya. Nah terus ada tip and trick nggak kira-kira buat bisa ke Jerman biar nggak kayak Mas tadi kan gagal di Stuttgart kan? Iya, kalau misalkan biar sukses ya, dari awal tuh kita lebih menekunkan diri sendiri aja sih. Oke. Jangan ikut-ikut teman, karena banyak banget orang Indonesia yang ikut-ikut teman. Temennya pulang, dia pulang. Aduh, ngapain gitu? Duit orang tua. Terus ya gembleng diri sendiri, tekadnya bulat sih. Maunya apa? Kalau misalkan belum siap, bilang ke orang tua belum siap gitu, karena itu ngebuang duit, bener-bener kayak gitu. Oke. Terus belajar apapun itu lebih banyak mendengar, karena orang Jerman tuh lebih sering berbicara daripada iya. Karena yang bakal iya tuh orang Indonesia nantinya. Iya, mereka suka karena Indonesia tuh iya gitu. Oh, oke. Apapun disuruh, ya. Apapun disuruh, ya. Padahal kalau misalkan kita nyuruh dia, ngapain? Buat apa? Gitu. Jadi tuh perbedaannya tuh beda banget. Oke. Jadi kita lebih bertanya, nggak cuma iya. Terus ya belajar
soft skill diri sendiri. Banyak sih yang harus pelajarin sih di situ. Lebih memperkembangkan diri sendiri ya. Oke. Ini terakhir nih teman-teman, kesimpulan nih. Kira-kira worth it atau enggak kuliah S1 arsitek di Jerman? Sangat worth it. Oke, sangat worth it berarti ya. Sangat Bener worth nih, it. yakin? Yakin, Oke, yakin, mantap. yakin. Terima kasih. Ya. Ada yang sampaikan lagi kira-kira? Ya bagi kalian yang pengen kuliah di Jerman, serius sih, nggak cuma main-main karena banyak banget yang gagal di sana dan itu mengecewakan orang tua pada akhirnya gitu. Ya jangan main-main lah buat memutuskan sesuatu yang nantinya kalian juga bakal memutuskan sesuatu itu gitu. Oke, mantap sekali nih, daging banget ini. Oke, terima kasih banyak ya Mas Diva ya atas informasinya. Mudah-mudahan teman-teman di Sahabat Outcast semuanya juga bisa menginspirasi dan mudah-mudahan bisa mengikuti jejaknya gitu ya. Tapi hal-hal yang baiknya ya, tidak dengan bolos ya. Bercanda Mas. Sobat Outcast semuanya, sampai jumpa di Cerita Outcast selanjutnya.